Sahabat Katolik, selama bertahun-tahun ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang anti-Katolik. Argumen mereka yang menentang iman Katolik cukup mudah ditebak. Salah satu yang paling populer adalah tuduhan bahwa Paus itu adalah anti-Kristus. Salah satu bukti yang khas atas tuduhan ini adalah simbol kepausan, yaitu salib terbalik, yang para anti-Katolik yakin sebagai lambang iblis. Oleh karena itu, menurut mereka Paus sendiri bersekutu dengan iblis. Kebenaran masalah salib terbalik adalah simbol kuno mengenai penyaliban Santo Petrus. Tradisi mengatakan ketika Santo Petrus menjadi martir, ia bersikeras bahwa ia ingin disalibkan secara terbalik, karena ia percaya kalau dirinya tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat mengenai hal ini dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan membicarakan cara kematian yang akan dialami Petrus. Injil Yohanes pasal 21 ayat 8-19 ini berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku, engkau akan mengulurkan tanganmu." Di dunia kuno, secara khusus dalam tradisi Kristen, kalimat mengulurkan tangan merupakan istilah umum untuk penyaliban. Kata-kata "ikutlah aku" meniru teladan Kristus, yaitu dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kepala gembala akan mengikuti gembala yang baik bahkan dalam cara kematiannya. Pada saat Injil Yohanes ditulis, kemartiran Petrus sudah terjadi, yang dibuktikan dengan baik oleh para pembacanya. Kita bisa menelusuri kembali kesaksian mengenai kematian Santo Petrus hingga para penulis Kristen paling awal, termasuk Origenes, Eusebius dari Kaisarea, Santo Clemens dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Irenasius, dan Santo Tertullianus. Tertullianus menulis, "Jika engkau ada di dekat Italia, engkau akan merasakan Roma di mana kekuasaan pernah ada dalam jangkauannya." Betapa beruntungnya gereja yang karenanya para rasul telah mencurahkan kepenuhan ajaran mereka dalam darah mereka, di mana Petrus sudah meniru sengsara Tuhan, di mana Paulus dimahkotai dengan kematian Yohanes. Dalam Skorpis 15 sekitar tahun 204 Masehi, Tertullianus menuliskan lagi tentang penyaliban Petrus. "Dan jika seorang bidat ingin meyakinkan dirinya berdasarkan tulisan publik, maka arsip kekaisaran akan berbicara, sebagaimana batu-batu Yerusalem." Kita baca kehidupan para kaisar. Di Roma, Nero menjadi orang pertama yang menodai kebangkitan iman dengan darah. Kemudian Petrus diikat oleh orang lain ketika ia dikencangkan di atas kayu salib. Dalam Historia Ecclesiastica sekitar 325 Masehi, Eusebius dari Kaisarea menuliskan, "Sepertinya Petrus telah berkhotbah di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia kepada orang-orang Yahudi diaspora." Dan yang terakhir, mendatangi Roma. Ia disalibkan dengan kepala di bawah, karena ia memohon supaya ia menderita dengan cara yang dikehendakinya. Fakta-fakta ini berkaitan oleh Origenes dalam komentar terhadap Kejadian volume 3. Oleh karena itu, secara terbuka mengumumkan dirinya sendiri, yaitu Nero, sebagai musuh utama Allah. Ia memulai pembantaian para rasul,
Maka dari itu, dicatat pula Santo Paulus dipenggal di Roma, dan juga Santo Petrus disalibkan di bawah pemerintahan Nero. Catatan mengenai Santo Petrus dan Santo Paulus ini didukung oleh fakta bahwa nama-nama mereka dilestarikan di kuburan itu sampai hari ini. Oleh karena itu, dengan cara Santo Petrus disalibkan, gereja menggunakan salib terbalik untuk menunjuk pada Santo Petrus, bukan Yesus Kristus. Maka, paus yang menjadi penerus Santo Petrus menggunakan simbol salib terbalik sebagai pengingat simbolis akan kerendahan hati dan kemartiran heroik Santo Petrus. Semoga informasi ini semakin menambah wawasan iman Katolik kita. Santo Petrus, doakanlah kami. Salve.